Orang mengatakan, kenapa sih harus meninggalkan TNI padahal punya karier yang baik, bahkan masa depan yang dianggap cemerlang gitu. Tetapi bagi saya, keputusan yang telah saya ambil tersebut merupakan panggilan jiwa untuk perubahan. Jadi semangatnya adalah semangat berjuang untuk perubahan. Memperjuangkan masyarakat Jakarta yang ingin kotanya lebih baik lagi dan manusianya lebih bahagia lagi, lebih menjadi bagian dari pembangunan itu semuanya. Jadi saya tentu di sini ingin sekali bisa menunjukkan determinasi itu bahwa perubahan itu dibutuhkan oleh Jakarta, dibutuhkan oleh warga, dan pada akhirnya itu juga yang akan menggerakkan saya untuk terus bersemangat menjaga stamina. Selama 2 bulan terakhir ini saya terus bergerilya lapangan, menyapa warga pagi siang malam karena ingin benar-benar mendapatkan masukan dan juga mendengarkan aspirasi warga Jakarta. Ya, yang paling mendasar adalah saya ingin mengubah paradigma pembangunan di Jakarta. Saya melihat Jakarta itu sebagai sebuah sistem ruang kehidupan yang harus menjadi tempat yang baik, yang aman, yang nyaman, dan menenteramkan semua warganya. Saya melihat saat ini Jakarta masih seolah-olah hanya milik sebagian kelompok saja. Sedangkan kita tahu bahwa kemiskinan di Jakarta juga semakin menjadi-jadi, ketimpangan sosial juga terus menganga, banyak yang belum mendapatkan pekerjaan yang layak dan penghasilan yang juga untuk bisa menafkahi keluarganya. Saya ingin paradigma pembangunan Jakarta yang inklusif, partisipatif, di mana melibatkan semua warga dan pada akhirnya mereka semua akan mendapatkan manfaat dari pembangunan di Jakarta. Kita ingin membangun Jakarta semakin maju, aman, adil, bermartabat, dan sejahtera. Kita ingin juga Jakarta semakin modern kotanya, semakin keren gitu ya, semakin menyediakan akses-akses yang lebih luas untuk berbagai pelayanan publik, tetapi jangan sampai karena pembangunan itu justru menyisakan luka-luka dan rasa kalah bagi sebagian masyarakatnya. Ada gedung menjulang tinggi, tetapi ada yang harus tergusur. Begini, memang tidak bisa satu persatu kita katakan yang satu lebih penting daripada yang lainnya, karena kehidupan juga berjalan secara simultan. Ada kepentingan mendesak yang harus segera dituntaskan, ada permasalahan-permasalahan akut yang harus dicarikan solusinya secara cepat, tetapi juga ada sebuah konsepsi besar yang akan terwujud melalui proses yang cukup panjang dan tidak pernah bisa terhenti dari satu periode kepemimpinan kemudian cukup selesai di situ begitu, tetapi berkelanjutan. Itulah yang saya katakan dengan dua prinsip yang akan saya gunakan dalam memimpin, yaitu continuity atau kesinambungan dan keberlanjutan, dan juga change atau perubahan terhadap segala sesuatu yang sudah berjalan pada koridor dan pada artinya berjalan sudah dengan baik dan juga membawa arti positif bagi kemajuan masyarakat. Tentu itu kita lanjutkan, dan ini juga keberlanjutan dari gubernur-gubernur sebelumnya. Gubernur saat ini telah melakukan sesuatu, gubernur sebelumnya lagi telah melakukan sesuatu, dan seterusnya. Nah, bagi dalam rangka estafet kepemimpinan yang baru itu adalah juga bisa meyakinkan bahwa blueprint yang sudah dicetak sebelumnya itu bisa berlanjut, tetapi saya juga mengatakan bahwa banyak hal yang masih perlu dikoreksi, diperbaiki, dan disempurnakan. Nah, inilah perubahan, change. Inilah kita lakukan perubahan demi perubahan untuk menjadi sesuatu yang baik. Terhadap tadi masalah-masalah yang dianggap sudah permanen, ada banjir, ada macet, sampah, dan lain sebagainya, itu tentu itu menjadi perhatian penting bagi kita. Kita ingin mereka atau warga kita itu terbebas dari banjir contohnya. Tetapi itu juga tidak bisa terjadi satu malam saja begitu. Ada butuh proses internalisasi juga, perubahan mindset, perubahan gaya hidup, pola hidup masyarakat, sehingga juga membantu upaya pemerintah dalam mencegah dampak-dampak banjir. Tetapi yang juga mendasar bagi saya adalah addressing the issues of poverty, kemiskinan dan ketimpangan. Nah, ini jangan sampai semakin menjadi-jadi, karena ini adalah bibit-bibit instabilitas.
kalau ada masyarakat yang hidupnya sangat sulit, sangat miskin begitu, akhirnya mereka akan mengambil jalan pintas untuk survive, untuk meyakinkan dia tetap hidup termasuk keluarganya. Ketika jalan pintas yang diambil itu rata-rata jatuhnya adalah negatif, bisa menjadi kriminalitas, bisa menjadi yang lain-lainnya, ini menjadi permasalahan sosial yang jauh lebih meluas begitu. Belum lagi ketika mereka merasa diperlakukan tidak adil, maka akan terkristalisasi dalam semangat untuk melawan sesuatu yang misalnya si miskin akan bergerak melawan yang kaya begitu. Ini kan tidak ingin terjadi kita di Jakarta ini. Nah, itulah makanya saya menekankan betul pentingnya program-program prorakyat untuk mengangkat masyarakat dari lembah kemiskinan. Sesungguhnya saya menyiapkan debat ini ya sambil berjalan, sambil tidak ada waktu khusus, kemudian 1 minggu off nggak ngapa-ngapain hanya untuk latihan debat, tidak seperti itu. Sehari-hari juga diskusi, kita berdiskusi langsung dengan tim, dengan para pakar, dengan para ahli yang punya pengalaman membangun Jakarta. Kemudian juga tentu dari diskusi dan juga interaksi dengan masyarakat. Itu yang saya anggap sebagai persiapan yang harus dilakukan sejak awal, sehingga saya tidak menunggu nanti kira-kira seminggu sebelum debat kemudian semuanya berhenti kegiatan. Saya rugi di situ karena artinya saya kehilangan waktu untuk menyapa masyarakat. Jadi setiap saat saya juga berdiskusi tentang berbagai substansi. Saya bertanya, saya men-challenge sesuatu begitu ya. Ini kenapa begini, kenapa begitu, dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi suatu permasalahan di daerah tertentu begitu misalnya. Oh ya, tentu saya belajar from the best, learning from the best gitu kan, karena beliau 2 kali menjadi presiden, 2 kali melewati proses debat yang luar biasa di tingkat nasional begitu. Tips-tips tentunya saya ingin ketahui, dan beliau dengan senang hati menceritakan itu bagaimana harus perform di depan publik, di depan kamera, apa yang harus dijawab, bagaimana menggunakan waktu yang singkat itu secara efektif sehingga semua pokok-pokok pemikiran dan gagasan serta visi misi dan program yang akan saya tawarkan itu juga termuat dari alokasi waktu yang terbatas.